Ibrani pasal yang ke-11 ayat 31. Demikian perkataan firman Tuhan. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan seorang Rahab adalah seorang perempuan yang statusnya, yang profesinya, yang bergelut di dalam dunia persundalan. Hari-harinya dia bersundal, hari-harinya dia melakukan perzinahan. Mungkin hari ini kepada laki-laki si A, mungkin besok si B, si C, dan seterusnya. Tentu saya yakin dan percaya kita akan bersama-sama sepakat yang namanya persundalan tidak mungkin kita membenarkan itu. Apalagi Tuhan. Tetapi sesuai dengan nats firman Tuhan hari ini, sekalipun Rahab ini memiliki status seorang perempuan sundal, rupa-rupanya ada hal yang harus kita tiru, ada hal yang harus kita ambil, ada hal yang harus kita teladani, yang harus kita pelajari dari pribadi seorang Rahab yang notabene firman Tuhan katakan dia adalah seorang perempuan sundal. Firman Tuhan katakan karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa. Rahab mendapat kesempatan untuk ikut ambil bagian di dalam keselamatan yang Allah berikan, bukan karena statusnya, bukan karena pintarnya, bukan pula karena kebaikannya, bukan pula karena seluruh perbuatan-perbuatan dia. Tetapi Alkitab mengklaim hanya dengan satu syarat, maka orang tersebut bisa diikut sertakan untuk masuk dalam keselamatan yang Allah sudah rancang, yang Allah sudah persiapkan bagi setiap orang yang memiliki iman, mempertahankan imannya dan terus mengaktifkan imannya, supaya iman yang dimiliki bukan menjadi iman yang pasif, tetapi iman yang aktif, iman yang bekerja, iman yang berbuat, iman yang dihidupi, dikerjakan, sehingga iman itu membawa dampak bagi orang yang memiliki iman tersebut, sehingga dia beroleh keselamatan karena iman yang dia miliki. Tidak persoalan sebesar gunung keimanmu atau sebesar biji sesawi keimanmu, tetapi yang terpenting kerjakan iman itu lewat seluruh tindakan kita, lewat seluruh apa yang bisa kita perbuat, sekalipun tidak indah-indah sangat, sekalipun tidak besar-besar sangat hal yang bisa kita kerjakan.
Si pata jok-jok do dak tolak kita mengula kaulau-ulau na bangka. Engkau mungkin tidak mampu melakukan sesuatu yang spektakuler. Engkau mungkin tidak mampu melakukan sesuatu yang mega proyek atau ya sesuatu yang dalam skala besar. Tetapi saya yakin dan percaya dengan seluruh tindakan kita, dari yang paling sederhana sekalipun, seluruh perbuatan kita yang kecil, yang sederhana, tetapi ketika engkau rutin, engkau terus setia mengerjakan itu, maka itulah yang akan membawa keselamatan bagi hidupmu. Dan perlu kita ingat, ternyata iman yang dimiliki oleh seorang Rahab pun mampu menyelamatkan ayahnya, menyelamatkan ibunya, bahkan menyelamatkan keluarga yang bersama-sama dengan dia. Boido HP haporsion ni halak baduaho kita. Terkadang ini mungkin tidak pernah timbul atau terpikir dalam pikiran kita. Rupa-rupanya iman seseorang pun bisa berdampak, pun bisa berkontribusi untuk membawa kita ikut dalam keselamatan, hanya karena iman seseorang itu dipertahankan menjadi satu sumber keselamatan bagi hidupnya, bagi keluarganya, bagi seluruh orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bisa orang sakit sembuh sekalipun mungkin dia tidak mampu berbuat apa-apa. Dia sudah tidak mampu lagi untuk berdoa, dia sudah tidak mampu lagi untuk duduk, untuk melipat tangan, atau mungkin untuk membuka mulut berbicara, berdoa kepada Tuhan. Tetapi oleh karena iman keluarganya, dia bisa sembuh. Ketika seorang perwira datang kepada Yesus, perwira itu katakan, "Ndak usah engkau capek-capek datang ke rumah. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku yang sakit di rumah di sana, sedang saya tinggalkan dalam keadaan sakit, dia akan bisa sembuh kalau engkau berkata sepatah kata saja." Saya mau tanya kepada kita sekalian, apakah yang membuat sembuh hamba dari perwira itu adalah iman hamba yang sakit itu, atau iman daripada perwira yang datang menjumpai Yesus? Iman siapa? Iman perwira itu. Sehingga Yesus terheran saat itu, belum pernah saya jumpai iman sebesar ini. Iman yang begitu besar, yang Yesus apresiasi, dijumpai bukanlah iman seorang imam, bukanlah iman seorang hamba Tuhan, bukanlah imam seorang Lewi, tetapi imam seorang perwira. Boido HP haporsion ni halak babalupon anggota keluarga. Boido HP haporsion ni ina babalupon ama. Boido sebaliknya haporsion ni ama asal mamarsi tutu, asal mamarsi gorgor, asal madipajonok dirida tu Tuhan. Boido HP menyelamatkan suami, suami menyelamatkan istri. Pernahkah ini terpikir dalam benak kita? Nah, kalau kita mengimani ini dengan sungguh-sungguh, saya percaya kita akan terus kerjakan pekerjaan Tuhan. Kita tidak akan menyerah, kita tidak akan pasrah kepada situasi dan keadaan. Kita tidak larut dalam segala keluhan-keluhan yang walaupun memang keluhan kita itulah apa adanya,
Tidak harus kita tambah-tambahin untuk membuat orang merasa ibah, untuk membuat orang merasa simpati. Tetapi nyatakanlah itu kepada Tuhan. Dan nyatakanlah itu bukan hanya sekedar ungkapan kata-kata saja, tetapi lebih daripada itu, bungkuslah seluruh keluh kesahmu, beban dan persoalanmu di dalam doa, dan bungkus juga di dalam iman yang teguh, iman yang hidup, sehingga Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab, sehingga membuahkan hasil, menyelamatkan anak, menyelamatkan istri, menyelamatkan suami, bahkan sebanyak orang yang boleh dipercayakan Tuhan tinggal dalam bahtera rumah tangga kita pun ikut ambil bagian dalam keselamatan itu. Sehingga ketika Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Seisi rumah tidak hanya stuck atau dibatasi dengan anak kita saja. Hamba-hambamu pun hatobammu pe anggo tinggal di Jabung ikut serta dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Budak-budak, hamba-hamba, pekerja-pekerja pun ikut mengambil bagian dalam keselamatan itu. Karena iman seorang Rahab, saya percaya status kita tidak lebih rendah dari seorang Rahab. Dan pola sampai songon si Rahab taudahon untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sampai menjual diri, melacurkan diri, sehingga dia boleh mendapat keselamatan. Dia memiliki iman. Nah, sekarang kita mau bedah, apa buktinya Rahab itu memiliki iman? Dari sudut pandang mana Rahab itu memiliki iman? Supaya bukan sekedar omdo saja, omong doang saja. Ada banyak orang berkata aku memiliki iman, tetapi iman yang apa yang dimaksud? Iman bonjol kan? Tidak tahu kita. Tetapi firman Tuhan katakan Rahab memiliki iman yang luar biasa, sehingga dia ikut diselamatkan. Yang seharusnya saudara, kalau dia tidak memiliki iman, maka dia akan turut binasa bersama-sama orang-orang durhaka. Dia tinggal dalam lingkungan, dalam areal orang-orang yang durhaka. Semua orang-orang yang ada di sekitar dia adalah bukan orang-orang baik, tetapi orang-orang yang moralnya, etikanya, karakternya, perbuatannya hari-hari penuh dengan kedurjanaan, penuh dengan kedurhakaan. Tetapi dia mampu mempertahankan imannya, sekalipun dia tinggal di tengah-tengah lingkungan yang bobrok. Adalah sesuatu yang luar biasa. Terkadang kita kalau tinggal di lingkungan orang Kristen, di lingkungan orang yang baik-baik, tetapi justru kita tidak mampu mempertahankan iman kita. Tetapi dia mampu, saudara, mempertahankan imannya. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak sedang membicarakan tentang persudalannya, karena tentu kita sepakat tidak ada yang perlu kita tiru dari hal persunda. Tapi saya percaya lewat imannya, maka seluruh pola hidupnya, seluruh kegemarannya, apapun aktivitas yang dia kerjakan, saya percaya orang yang akan beriman, maka semua itu akan bisa berubah. Secara pelan-pelan dia akan bisa tinggalkan itu. Dia akan bisa, saudaraku, untuk mengubah hidupnya menjadi benar di hadapan Allah. Firman Tuhan katakan, orang benar akan hidup oleh iman. Kalau imannya hidup, maka saya percaya perilakunya pun akan berubah dari yang tidak benar akan menjadi benar.
Tapi kalau saudara tidak punya iman, atau iman kita bukan lagi hidup tetapi sudah mati, saudara yang tadinya benar pun akan berubah perlahan-lahan menjadi tidak benar. Sebaliknya, kalau saudara orangnya tidak benar selama ini, tetapi kau punya iman, maka perlahan-lahan hidupmu akan berpindah dari yang tidak benar menjadi benar. Ya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca dalam Yosua pasal yang kedua ayat yang pertama. Yosua pasal yang kedua ayat pertama dikatakan firman Tuhan, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah orang perempuan Sunda yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Tidur di rumah perempuan Sunda tidak harus selalu maka mereka melakukan persundalan. Tidak. Yang saya mau katakan di sini, bukti yang pertama, Rahab itu memiliki iman. Dia mampu, saudaraku, menampung orang yang belum dia kenal atau yang baru berjumpa dengan dia. Dia tampung bukan hanya sekedar bertamu saja, 1 jam, 2 jam, 3 jam lalu pulang. Tetapi firman Tuhan katakan, kedua pengintai itu yang adalah hamba Tuhan yang diutus oleh seorang Yosua bin Nun sampai bermalam menginap di rumah seorang Rahab. Dia mau, saudaraku, menyambut hamba Tuhan dengan baik. Ya, biasanya kalau perempuan Sunda, saudara tahu, biasanya sedikit-sedikit apa? Wanipiro. Karena yang ada di pikiran, di otak seorang perempuan Sunda adalah hitungan waktu, itu adalah hitungan uang. Hanya untuk ditemani ngobrol saja harus ada apa istilahnya, uang tip-tipnya, ya. Biasa begitu, ya. Tetapi ini saudara berbeda. Dia terima kedua hamba Tuhan itu, pengintai itu, sekalipun belum pernah kenal. Dia terima dengan hati yang terbuka, pintu rumah yang terbuka. Saudara, kalau kita melihat zaman ini, terkadang kita jumpa di jalan pun orang tidak kita kenal. Lain-lain penglihatan dia agak dipelototi kita, seolah-olah dia mau merampas perhiasan kita. Kalau kita punya perhiasan, kalau mungkin kita lagi teleponan, seolah-olah dia mau rampas handphone di genggaman tangan kita, maka kita sudah menghindar. Tetapi saudara bisa bayangkan 2 orang laki-laki, sementara tuan rumah adalah seorang perempuan, tetapi dia bisa menerima itu tanpa mempersoalkan ini dan itu, tanpa berpikiran yang aneh-aneh, tanpa ada ketakutan dan kekhawatiran. Dia terima. Kenapa dia bisa terima? Karena dia beriman. Imannya berkata, ini adalah hamba Tuhan, orang-orang yang baik-baik. Yang kedua, Yosua pasal yang kedua ayat 3-5. Yang pertama tadi, firman Tuhan katakan Rahab itu menyambut hamba Tuhan itu dengan baik. Artinya kalau ada hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan datang mengunjungi hidup kita, sambutlah dengan baik. Berikan layanan yang terbaik.
Yang kedua, dalam ayat 3 sampai dengan 5, maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu, aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Yang kedua, Rahab menyembunyikan kedua pengintai itu. Artinya Rahab berkorban, atau Rahab ikut pasang badan. Dia tahu menyembunyikan pengintai-pengintai itu ada resiko, ada ganjaran, ada hukuman yang bukan main-main yang harus dia terima. Tetapi dia ikut ambil resiko demi hamba Tuhan, demi pekerjaan Tuhan yang harus Tuhan kerjakan melalui hamba-hambanya, baik melalui kedua pengintai itu, baik melalui Yosua yang dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan. Dia ikut saudara pasang badan. Bukti kita memiliki iman yang hidup, iman yang aktif. Ada kalanya kita harus pasang badan demi orang yang tidak dikenal. Kalau kita pasang badan, saya pasang badan demi istri saya, mungkin sudah biasa. Tapi kalau saya pasang badan demi orang lain, mungkin ada orang lain kecelakaan di lalu lintas, tabrak lari, tidak ada yang berani menyentuh, tidak ada yang berani mengangkat, membawa ke rumah sakit. Lalu saya bawa. Lalu dibutuhkan KTP sebagai penanggung jawab, dibutuhkan uang di depan, paling tidak sekian persen dari pembayaran. Itu namanya pasang badan, ya, ambil resiko demi orang yang tidak kita kenal, seperti seorang perempuan Samaria yang menolong seorang yang dirampok oleh penyamun. Dia tolong, dia bawa, dia obati, dia naikkan ke keledainya, saudara. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau tidak ada imannya, jangankan orang yang kita kenal, orang yang tidak, ya orang yang kita kenal pun belum tentu, apalagi yang tidak kita kenal. Ya kalau menolong orang yang tidak dikenal pun sudah mampu, saya percaya apalagi yang dia kenal. Kan kira-kira begitu. Itu yang kedua, dia memang betul-betul beriman. Yang ketiga, dalam ayat 8 dan 9, sambil kita perhatikan Yosua pasal 2 ayat 8 dan 9. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas Sodom dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Artinya, inilah perkataan sekaligus pengakuan atau pernyataan iman dari seorang Rahab. Dikatakan oleh Rahab, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Jelas sekali kalimat yang keluar dari mulut lidah bibir seorang Rahab membuktikan dia beriman. Kalau kita tanya saudara, ibu tuh, tapi dia mampu saudaraku berkata tanpa ragu, nungahu boto, aku tahu ya, bahwa Tuhan memberikan negeri ini kepada kau. Kepada orang-orang yang beriman,
maka hal-hal yang terselubung akan disingkapkan oleh Tuhan. Hal-hal yang masih termeterai akan disingkapkan oleh Tuhan. Rahab berkata, aku tahu. Bukan berarti Rahab seorang ahli nuzum, atau seorang penafsir mimpi, atau seorang peramal. Tidak. Tapi perkataan kalimat itulah salah satu bukti bahwasanya dia benar-benar memiliki iman. Sehingga karena dia tahu negeri itu sudah diserahkan kepada hamba-hambanya, maka dia tidak ragu, maka dia tidak canggung, maka dia tidak takut, maka tidak perlu ada hati yang mendua untuk menolong hamba-hamba Tuhan. Kumoto dong, nakosoni Tuhan Tuhan, na disuruh Tuhan dong, dan lau melaksanakan agak ulau di Tuhan. Jalan ikut terlaksana deh, dan buidak terlaksana. Artinya dia berkata-kata. Kata-kata itu saudaraku nyambung. Seorang perempuan Sunda, tetapi dia bisa berkata-kata dengan bahasa rohani. Mereka sedang membahas satu perkara ilahi. Dia nyambung berbicara kepada hamba Tuhan. Terkadang banyak anak Tuhan diajak membahas perkara rohani, diajak membahas untuk berbicara tentang pelayanan, tidak nyambung, atau sudah alergi dia, sudah anti di dua. Pelayanan terus yang dibahas, tentang ibadah terus yang dibahas. Tapi saudara, bukan hamba Tuhan itu yang membahas, bukan hamba Tuhan itu yang memulai membuka pembicaraan, tetapi Rahab. Jelaskan ayat 9, ayat 8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas Sodom. Perempuan itulah yang mengajak supaya berbicara, dan pembicaraan mereka bukan membicarakan tentang duniawi, bukan berbicara tentang materi, tetapi membicarakan tentang visi dan misi Allah yang sudah disingkapkan bagi seorang Rahab karena dia memiliki iman. Saya tahu, bukan berarti dia tebak-tebakan. Ya kalau benar-benar, kalau salah ya salah, bukan. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hebat iman Rahab itu bisa membawa keselamatan. Ayatnya yang ke-10, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu belajar berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja yang orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Artinya saudara, maksud firman Tuhan dalam ayat yang ke-10 ini dikatakan kami mendengar bahwa Tuhan mengeringkan air laut. Kami mendengar ada mujizat ini dilakukan Tuhan, mujizat itu dilakukan Tuhan. Artinya saudara bahwa Rahab selalu mengikuti setiap karya-karya Tuhan. Kesukaan hatinya selalu mengikuti apa yang Tuhan perbuat. Ada mujizat Tuhan di sana, ada kesembuhan di sana, ada keajaiban di sana. Dia selalu perhatiannya tertuju kepada hal-hal yang demikian. Orang yang beriman, kesukaannya akan selalu menyendingkan telinganya untuk tidak lewat akan berita tentang hal-hal rohani. Tapi kalau sudah tidak ada lagi iman kita, biasanya yang selalu kita ikuti bagaimana tentang dunia medsos, apa kejadian yang terjadi di Batam,
Tidak mau tahu lagi kita, tidak suka lagi kita mendengar tentang khutbah, mendengar tentang di sana ada KKR, ya, di Parlilitan ada kesembuhan, di Samosir ada orang bisa dibangkitkan, hidup kembali dari yang mati. Berita-berita itu saudara tidak lagi menjadi kesukaan kita. Tetapi pernyataan yang dikatakan oleh seorang Rahab ini, kami mendengar, ya, bahwa Tuhan telah memberikan air laut terderam, melakukan ini, melakukan itu. Artinya dia selalu mencari tahu tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ada banyak orang saudara ngakunya beriman, kalau ditanya ayo ibadah hari Minggu, hari Minggu ini katanya. Hari Minggu rupanya sekarang, ya. Hari Minggu pun dia sudah lupa. Karena apa? Tidak kesana lagi pendengarannya, perhatiannya, pikirannya. Tetapi seorang Rahab, sekalipun dia perempuan Sunda, dia tidak mau melewatkan berita-berita tentang rohani. Setiap pelayanan-pelayanan yang Allah kerjakan melalui hamba-hambanya, melalui mujizat-mujizat yang terjadi, ini bukti orang beriman. Kalau kita tidak hari lagi mau hari Minggu deh, udah kita persiapkan semua. Bukti orang beriman. Maka kita harus selalu peka, telinga kita sendirikan, perhatian kita tertuju. Mau Natal kan? Wow, udah semangat nih, udah berbunga-bunga hatinya, udah berbuat apa yang bisa aku berbuat. Sebagai bukti kita beriman, ya. Dalam ayat yang ke-11, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Artinya dia peka. Saudara tahu dia peka? Ketika dikatakan kota Jericho ini akan ditunggang balikan. Kalau orang peka, kalau orang tidak peka, apa yang kira-kira gimana responnya? Kampung nanas ini akan ditunggang balikan. Contohnya ada seorang nabi Tuhan di sini. Kalau tidak peka, kira-kira kayak mana respon kita? Biasa saja. Apalagi? Coba. Ketika Lot akan diselamatkan dari Sodom dan Gomora, berapa orang yang diselamatkan dari Sodom dan Gomora? Hampir 60. Berapa orang yang diselamatkan dari Sodom dan Gomora? Siapa dua itu? Lot? Satu lagi siapa? Ayo. Awalnya ada 6 orang. Perhatikan baik-baik. Lot bersama dengan istrinya, 2 anaknya perempuan, dan 2 yang akan menjadi menantunya. Tetapi ketika diberitahukan Lot, ayo bersegera, mantunya tertawa. Mantunya nggak percaya. Ini calon mertuanya berbicara serius. Dia anggap berolok-olok, dia anggap bermain-main. Mana benar itu, masih lebih enak sini. Happy dulu lah, mau kemana kita? Ngapain udah kita tinggalkan ini? Sudah nyaman, ayo ini mau ditunggang balik.
Terakhir mereka tidak mau. Maka pergilah Lot, istrinya bersama dengan 2 anaknya perempuan. Tetapi Lot selamat dan kedua anaknya perempuan selamat, tetapi istri Lot menjadi tiada, berarti 3 orang. Jadi bukan 2 ya, 3 orang. Yang saya maksud di sana bukan masalah orangnya. Seperti menantu daripada Lot itu, ketika diberitakan ini akan ditunggang balikan, ayo. Tetapi mereka berdua menertawai. Mereka tidak peka. Mereka menganggap itu adalah satu ocehan begitu saja. Akhirnya mereka tidak selamat. Kalau kita peka kepada setiap pekerjaan Tuhan, kepekaanmu akan membawa keselamatan bagimu. Terkadang orang katakan, ayo kita berbuat ini. Kok cepat kali? Emang kita mau kemana? Dalam pekerjaan Tuhan banyak sekali alasan kita. Dikatakan Batam ini sebenarnya hebat. Kenapa sih katakan hebat? Karena bulan 11 sudah Natal di sini. Kalau bulan 11 sudah Natal, saya percaya bulan 11 gereja sudah berdandan, sudah bersiap bagaikan pengantin yang harus didandani dengan seluruh permak-permik sebagai bentuk antusias menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Tapi tidak sedikit orang yang tidak peka dan tidak respon, tidak mau tahu, cuek, tidak peduli. Ini membuktikan kita tidak peka. Nah, kalau kita tidak peka, saya percaya sebenarnya rugi kita sendiri. Dikatakan ini akan terjadi, ini nggak ada itu. Dikatakan ini akan begini, nggak ada. Ya. Dalam kitab Matius pasal 11 ayat 17. Coba baca dulu yang kencang Amsal. Matius 11 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Iya, puji Tuhan. Haleluya. Matius 11 ayat 17. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Artinya diberikan sukacita pun kita tidak bersukacita. Ada satu duka cita pun kita tidak meratap, kita tidak menangis, kita tidak peka, seolah-olah kita sudah mati rasa, tidak bisa merasakan suka duka yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan lebih daripada itu, kita tidak bisa merasakan setiap karya Tuhan, kebaikan Tuhan, seolah-olah kita tidak menganggap itu ada. Ditiup seruling, kita tidak mau bersukacita, kita tidak mau menari. Bahkan dinyanyikan kidung duka, kita tidak mau bergabung. Bagaimana kita melihat? Paling mungkin dengan reaksi geleng-geleng kepala saja. Kalau kita pun geleng-geleng kepala, elus-elus dada melihat yang begini, saya percaya Tuhan pun akan prihatin melihat hal-hal yang demikian. Coba dulu ada tetangga kita berduka, tetapi kita tidak mau ikut ambil bagian dalam duka tetangga. Maka tetangga-tetangga lain akan melihat geleng-geleng kepala, elus dada. Ya. Disampaikan berita sukacita, kita tidak bersukacita. Andai kata kita punya anak, dengan senangnya aku beli baju anak, baju Natal, baju kembang, kita kasih dia, biasa-biasa saja. Mungkin kita heran, kita udah semangat nih, udah bangga supaya senang dia. Ternyata nggak senang dia. Ini nak ya baju. Kita sudah tabung-tabung ini sampai kita tidak jajan sebagai orang tua, tidak beli ini, menahan diri.
untuk keperluan kita demi keperluan anak. Tetapi setelah kita beri, biasa aja. Mungkin kita akan bingung sendiri, saudara. Dikasih yang bagus, tetapi tidak senang. Itu yang dimaksud. Jadi Rahab, dia adalah seorang yang peka. Melihat kejadian itu, dia tawar hati, saudara. Artinya, koneksi perkataan itu benar-benar saudara direnungkan. Hidup ini harus perlu perenungan. Jangan lalu begitu-begitu saja. Oh, lewatnya itu betul, memang lewat. Tapi harus perlu respon, harus perlu tanggapan dalam setiap kehidupan kita. Yang terakhir dalam ayat 12 sampai 14 kitab Yosua tadi, Yosua pasal 2 ayat 12 sampai 14, firman Tuhan katakan, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercayai, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Ayat 14, lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Benar seperti apa firman Tuhan di awal tadi. Dia selamat, ayahnya, ibunya selamat, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Saya percaya kalau semua kita mempertahankan iman kita, kalau satu orang beriman bisa menyelamatkan satu keluarga bersama dengan orang-orang yang ada di sana, saya percaya kalau lebih daripada satu akan bisa menyelamatkan bahkan kota, bahkan bangsa dan negara. Ketika Abraham berdoa dalam doa syafaat kepada Allah, bagaimana Tuhan kalau ada 50 orang benar, apa engkau tetap tidak selamatkan ini Sodom dan Gomora? Oh, saya tidak jadi untuk menghukum itu. Sampai berapa kali saudara? Terakhir saudara dikatakan oleh firman Tuhan, sampai Abraham berkata, bagaimana kalau ada 10 orang benar, pun aku tidak akan menunggang balikkan Sodom dan Gomora. Kalau ada 10 orang benar, kalau ada 10 orang beriman, satu kota Sodom dan Gomora bisa diselamatkan. Berarti sudah ratusan, bahkan mungkin ribuan keluar. Kalau Batam ini satu kota, berapa penduduknya? Juta ya? 2 juta ya? Udah jutaan. Padahal firman Tuhan katakan hanya dengan 10 orang benar, 10 orang beriman, maka Sodom dan Gomora tidak akan ditunggang balik. Ternyata memang tidak ada. Karena hanya Lot, istrinya, 2 anaknya. Ada apa? Kalaupun ikut menantunya ada tidak sampai 10. Lalu Abraham tidak lagi memberanikan diri untuk berdoa, ya, tawar-menawar kepada Allah. Pasrah dia. Sudahlah Tuhan. Dari 50, 45, terus turun. Artinya sebenarnya Tuhan itu panjang sabar. Keinginan Tuhan bukanlah untuk memusnahkan, tetapi mungkin sudah kelewat batas, maka merupakan kedaulatan Tuhan untuk melakukan murkanya, penghukumannya, kalau seseorang itu sudah tidak boleh lagi ditoleransi oleh Allah.
Ita bemolong apa kaliwat tu ita. Bersiap-siap mahita macalo kejar si Tuhan. Bodoh kita marsalah, bodoh kita mardosa. Bodoh kita lilu, bodoh kita gale. Molo gale unang pagale unian. Molo lilu unang palilu. Ya. Molo jahat unang pajahat. Ya. Kita benahilah hidup kita. Kalau boleh yang setengah jahat berubah, perkecil, kurangi, sehingga hidup kita akan diubah Tuhan masuk dalam koridornya Allah, berjalan sesuai dengan jalurnya Tuhan. Kita percaya kalau Rahab yang seorang perempuan Sunda bisa diselamatkan karena iman. Artinya Tuhan tidak sedang melihat statusmu. Walaupun statusmu orang miskin, walaupun statusmu bukanlah orang yang tampan, orang yang cantik, walaupun statusmu bukan dari golongan keluarga yang berada, tidak ada pejabat keluarga kita, sekolah kita tidak tinggi-tinggi amat, tetapi kalau engkau punya iman, perkenanan Tuhan akan berlaku atas hidupmu. Keselamatan itu akan ditaruhkan menjadi bagian kita, bahkan lewat hidup kita menjadi berkat. Kalau saya suami, maka istri saya, anak-anak saya ikut dalam ruang lingkup keselamatan itu karena saya memiliki iman. Maka saya bisa berdampak, saya bisa menjadi berkat bagi keluarga saya, bahkan saudara menjadi berkat bagi kota di mana kita dipercaya tinggal oleh Tuhan dan dipercaya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sedikit dari kebenaran firman Tuhan datang kepada kita pada pagi siang hari ini. Biarlah kita mempertahankan iman kita, karena iman itulah yang akan menyelamatkan kita di hari kesusahan, secara khusus pada saat kedatangan Tuhan kali kedua Maranatha. Di sanalah kita akan ikut ambil bagian dalam keselamatan yang dari Tuhan. Amin.